Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, senang sekali bertemu ayah bunda pada pagi yang indah ini, yang cerah ini, pada hari yang keempat ya, dengan judul Masa Diklat, penyelenggaraan program pemberdayaan orang tua di lembaga PAUD. Nah, wajah cerah ini tentu tidak ada salahnya kalau saya memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, nama saya adalah Dr. Maria Deno Bukti Agustiningrum, MPD. Saya seorang pengajar atau dosen di Universitas IFEK. Latar belakang dari kegiatan ini, ayah dan bunda harus paham bahwa program keterlibatan orang tua merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama pendidik dan orang tua, serta meningkatkan peran orang tua di satuan pendidikan anak usia dini maupun di rumah. Artinya nanti ada dua hal. Ya, kemudian tujuan dari pelatihan ini. Yang pertama adalah membangun komunikasi dua arah yang positif antara orang tua, pendidik dan pendidik dengan orang tua untuk kemajuan perkembangan anak. Kemudian adalah mengoptimalkan peran orang tua dalam memberikan pelayanan kesehatan dan gizi anak. Yang ketiga, melibatkan orang tua sebagai volunteer atau relawan dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan administrasi untuk mendukung program lembaga dan kemajuan perkembangan anak. Oke, yang keempat, betul sekali Bunda. Ya, kita akan masuk yang kelima, mengoptimalkan peran orang tua dalam membantu pelaksanaan pembelajaran di rumah sesuai dengan saran-saran dari pendidik. Nah, dari kelima tadi kemudian ada yang keenam dan ketujuh, goalnya adalah melaksanakan program pemberdayaan orang tua di satuan pendidikan anak usia dini. Nah, dari ketujuh ini saya yakin ayah bunda sudah paham ya. Mungkin ada yang memberikan curah pendapat? Oke, betul. Iya bunda. Ya, baik. Kalau tadi kita bersama sudah menyampaikan curah pendapat dan mengerti tentang tujuan, kita melemaskan otot-otot jari kita ya. Kita akan tepuk. Kalau nanti saya sampaikan tentang bunda, gerakannya adalah seperti membawa tas, kemudian ayah seperti menggunakan kumis. Baik, kita mulai. Tepuk orang tua hebat. Saya bunda, saya ayah, kami ortu siap hebat. Terima kasih. Luar biasa ayah dan bunda. Baik, karena kita semua sudah melemaskan jari-jari kita, sekarang saya juga ingin mendengarkan curah pendapat lagi nih dari Yanda dan bunda tentang fungsi keluarga. Ya, kalau tadi disampaikan ada fungsi protektif, yaitu tentang perlindungan, betul? Ada lagi fungsi pengendalian sosial, jadi bagaimana kemudian venue atau nilai tersebut ada fungsi afeksional, yaitu perasaan, fungsi ekonomis, fungsi religius, kemudian fungsi edukatif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, fungsi biologis. Itu semua adalah fungsi yang berperan dalam keluarga. Nah, ya bunda, ada di posisi mana nih yang sudah diketahui? Oh, luar biasa. Terima kasih. Wah, terima kasih ayah bunda. Ya, betul. Ya, nah saat ini untuk bersama-sama kita bisa memahami itu, kita coba lihat yuk dalam sebuah video berikut ini. Looks like rain again today. Baik, di sini kita bisa lihat bunda bagaimana seorang anak usia 3 sampai 7 tahun dia mengikuti pola yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, ini membuang sampah sembarangan, mabuk ya. Oke, ya dari sini Bunda dan Yanda, terima kasih karena sudah menyaksikan apa yang muncul di sini, bahwa ternyata orang dewasa yang ada di sekitar anak
memiliki kemampuan untuk menginfluence anak menjadi role model. Baik, kita sudah sepakat bahwa ternyata itu penting ya, bahwa ada keberadaan orang dewasa di seputar anak. Nah, bagaimana peran lembaga? Nah, ini ada 5 tahapan yang bisa dilakukan oleh lembaga dalam memberdayakan orang tua. Ada 5. Yang pertama yaitu persiapan program. Nah, itu dilakukan dengan cara apa? Mendata kelompok sasarannya, usianya, kemudian mungkin dari latar belakang ekonomi dan pekerjaan, kemudian penyusunan program lewat dukungan atau perangkat yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah pelaksanaan program, yang keempat adalah evaluasi internal yang dilakukan oleh panitia. Nah, ini yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring dan evaluasi. Langkah ini diperlukan untuk menentukan apakah program tersebut efektif dan bisa dilakukan di kemudian hari. Bentuk-bentuk kegiatannya adalah yang pertama ada kegiatan pertemuan orang tua atau kelas orang tua. Nah, di sini khusus hanya membicarakan apa yang dibutuhkan oleh orang tua, bisa mengambil topik-topik terhangat pada saat itu. Kemudian keterlibatan orang tua di kelas anak, yaitu bisa melakukan kegiatan bersama dengan anak dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga orang tua menjadi narasumber, mungkin hari profesi. Nah, di situ orang tua diajukan sebagai narasumber. Kemudian pentas akhir tahun. Nah, pentas akhir tahun ini yang biasanya sudah sering sekali dilakukan oleh para orang tua dan ayah, libatkan mereka menjadi panitia. Nah, kemudian keterlibatan orang tua dalam kegiatan bersama, entah kemudian mempersiapkan porseni anak atau lomba-lomba di tingkat dinas atau di tingkat nasional begitu ya. Kemudian hari konsultasi, di mana memang pendidik menyediakan waktu kepada orang tua untuk berkonsultasi terkait dengan perkembangan anak, tumbuh kembangnya, dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya hanya ingin menegaskan bahwa dalam istilahnya sebuah puisi yang ditulis oleh seorang pendidik di New Sedang, dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi, anak adalah bagian dari masa depan bangsa. Sehingga kemudian di sana orang tua berjanji bahwa dia adalah orang tuanya. Apapun yang terjadi, nafasnya, apapun yang terjadi, mereka adalah anak-anak bangsa. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.